Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali, Gereja Pantai Kosan Indonesia Jemaat Filam Latimas menyapa saudara dimanapun saudara berada. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Tertulis demikian. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara kasihan, kembali firman Allah datang pada kita. Kalau kita sudah siap membajak tanah-tanah hati, saudaraku, untuk kita bawa kepada Tuhan, saudaraku, maka kita harus siap. Kita tidak boleh menoleh ke belakang, kita tidak boleh, saudaraku, berkata, aku tidak mau melayani, aku kecewa dan sebagainya, saudaraku. Berarti saudara sudah menetapkan saudara menjadi orang yang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari saudaraku, kita harus siap terus membajak. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, Injil Matius pasalnya yang ke-13, ada satu perumpamaan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua yang ada. Saudara kasih Tuhan. Di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-18 mulai. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya, ini tuh benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tetapi yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dan saudara kasih Tuhan, mari. Firman Tuhan tadi kita sudah awali dengan berkata bahwa setiap orang yang siap membajak, jangan menoleh ke belakang. Jika tidak, kita tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah saudara kasih Tuhan, kita membajak. Saudara. Di sini ada 4 tanah hati. Saudara. Ketika kita melayani, ketika kita memberitakan firman, saudaraku, kita akan dihadapi, saudaraku, dengan 4 tanah hati ini. Ada orang, saudaraku, dengar firman Allah, saudaraku, tetapi tidak mengerti sama sekali, saudaraku. Nah, ini harus kita, saudaraku, terus kita, saudaraku, tanamkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tentang apa yang nanti mereka akan terima, saudaraku. Dan kalau, saudaraku, dengan segala ketekunan kita, saudaraku, maka orang yang sudah mendengar firman itu, saudaraku, maka dia bertumbuh, saudaraku. Dan walaupun bertumbuh, saudaraku, tetapi masih belum berakar karena tidak ditanam di tanah yang dalam, saudaraku. Mari, kalau kita sudah mendapatkan, saudaraku, jemaat atau pelayanan kita, saudaraku, seperti itu, mari tetap kita membajak, tetap kita menyatakan kebenaran, maka kita akan sampai kepada yang ketiga, saudaraku. Maka yang ketiga itu adalah tertanam dan, saudaraku, berakar. Namun kehidupan, saudaraku, dikatakan di sini bahwa kehidupan itu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara yang kasih Tuhan, kondisi sekarang sudah banyak orang Kristen menghadapi tanah hati yang ketiga. Kita sebagai pembajak, kita sedang membajak hati-hati orang-orang Kristen, jemaatkah atau siapapun yang mendengarkan taburan kita. Mari, kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan sedang merajalela. Yang satu, tidak tahan, dengan hidup, dengan kondisi hidup, kondisi ekonomi, dan kondisi kesusahan-kesusahan yang sedang melanda dunia ini. Tapi yang kedua, tipu daya kekayaan. Ada orang sudah sampai ke tanah hati yang ketiga, tetapi yang didengar adalah berkat. Teologi kemakmuran ada dalam pelayanannya, ada dalam kehidupannya. Mari, kita sedang menghadapi tanah hati yang ketiga, yang saudaraku, kita harus terus tekun membajak. Jangan lelah, jangan lemah, jangan patah semangat. Tetap percaya bahwa ada satu tanah hati yang ada. Oleh karena itu, mari saya menghimbau jemaat Tuhan, baik kawanan domba yang ada. Mari, kalian harus bertumbuh.
Dari tanah hati yang pertama naik menjadi tanah hati yang kedua, naik menjadi tanah hati yang ketiga, dan kalian harus terus sampai kepada tanah hati yang keempat, di mana kalian akan menerima berkat, kalian akan dibawa oleh Tuhan sampai menjadi berbuah, dan ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Mari saudara kasih Tuhan. Doa saya selalu adalah kepada jemaat, mari jangan tinggal diam di tanah hati yang pertama. Kalian harus bertumbuh sampai tanah hati yang kedua. Setelah tanah hati yang kedua, kalian harus bertumbuh lagi sampai kepada tanah hati yang ketiga. Saya selaku gembala tidak pernah bosan, tidak pernah jemu-jemu, dan tidak pernah menyatakan bahwa saya tidak mau membajak lagi. Tidak, saya akan tetap membajak sampai kapanpun selama Tuhan masih percaya dan menggembalakan sang Tuhan, maka saya akan terus membajak dan membajak tanah-tanah hati dari jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk sampai kepada tanah hati yang keempat, untuk mencapai 100 kali ganda, dari 30, 60 sampai 100 kali ganda. Dan percayalah, Tuhan bersama dengan kita dalam segala kebenaran firman. Kita datang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, hamba-Mu Tuhan sudah banyak membajak tanah-tanah hati Tuhan. Apapun kondisi tanah hati mereka sekarang, entah tanah hati yang pertama, yang kedua, atau ketiga, doa hamba-Mu senantiasa sampai mereka mencapai tanah hati yang keempat. Hamba-Mu serahkan mereka dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong, setiap tanah hati Tuhan tolong, setiap kondisi Tuhan tolong, setiap situasi Tuhan tolong, dan setiap segala sesuatu yang mereka hadapi dan jalani, Tuhan tolong semuanya. Karena hamba yakin dan percaya, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap bersama dengan kami dalam seluruh keberadaan kami, pelayanan dan firman-Mu dan penggembalaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Memberkati Tuhan umat-umat-Mu dalam seluruh keberadaan mereka. Apapun bidang usaha mereka, apapun bidang pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Apapun kehidupan mereka, Tuhan tolong. Tuhan bersama dengan mereka, melindungi mereka, meluputkan mereka, menjauhkan mereka dari segala situasi kondisi yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.